Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini adalah bagian pertama dari BMK, Bimbingan Membaca Kitab. Seorang sarjana muslim, seorang muslim maupun muslimah, sepantasnya bisa mampu membaca kitab. Dalam pengertian lain, menguasai kemampuan untuk membaca dan membahas kitab kuning, seperti yang dilakukan oleh para santri di pondok. Tentunya dalam satu semester ke depan akan ada pelajaran-pelajaran yang panjang, mulai dari pengenalan sampai praktek bagaimana kita membaca teks-teks Arab di dalam kitab-kitab literatur Islam. Baik, BMK, Bimbingan Membaca Kitab, tentunya dimulai dari pengenalan dasar bahwa kitab-kitab Arab itu selalu ditulis tidak jauh. Untuk yang pertama adalah kalimat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang kedua dalam bentuk jumlah ismiyah. Sederhananya, jumlah fi'liyah ini adalah setiap kalimat yang didahului oleh fi'il, maka dia akan menjadi jumlah fi'liyah. Misal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala adalah fi'il madhi. Maka jumlah ini atau kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Kemudian ada pula jumlah ismiyah yang tentunya didahului oleh isim. Contoh, an-nabiyyu yaqul. Nabi berkata. Ya, karena dimulai dengan kata an-nabiyyu adalah isim, maka bisa dipastikan ini adalah jumlah ismiyah. Nah, untuk bisa mengenal yang mana isim, yang mana fi'il, tentu kita harus punya rumus, harus punya ciri khusus, ciri khusus terhadap fi'il maupun isim. Maka isim ditandai dengan harokat kasrah. Isim apabila berharokat kasrah pasti isim. Tidak ada fi'il yang berharokat kasrah, huruf terakhirnya. Ya, semua yang berharokat kasrah akhirnya maka itu dipastikan adalah isim. Fil masjidi, minal madrasati, minal fuqahai, minal aghniyai, itu pasti adalah isim. Kemudian juga apabila beralif lam, al masjidu, al mimbaru, al maktabu, setiap yang beralif lam pasti juga adalah isim. Kemudian tanwin, diakhiri dengan tanwin, ya. Tanwin bagian-bagian daripada tanda isim yang kita sebutkan sebelumnya. Masjidun, masjidun, madrasatun, kitabun, baik itu fathatan, kasratan, ataupun dhammatan. Kitaban, kitabin, madrasatun, madrasatan, madrasatin, maka ini tetap dianggap sebagai tanda isim dari tanda-tanda isim yang lain. Nah, apabila, ini yang perlu dicatat, apabila satu isim sudah beralif lam, haram baginya untuk menerima tanda kedua, yaitu tanwin. Jadi sampai kapanpun tanwin dan alif lam tidak akan ketemu dalam satu kata. Sementara huruf juga bagian daripada kata ataupun kalimat yang menjadi pelengkap dalam setiap jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Dan huruf-huruf yang dimaksud bukan huruf alif, ba, ta, dan seterusnya, tapi yang dimaksud adalah huruf yang bisa mendatangkan makna, arti bagi kalimat-kalimat yang lain. Seperti artinya min, dari, ila, ke, ataupun huruf yang id, inna, anna,
kana dan sebagainya. Huruf-huruf ini juga bagian daripada pelengkap. Jadi sehingga mau kita katakan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, huruf sangat mudah dideteksi ya, karena dia singkat, terkadang terdiri satu huruf saja, terkadang dua huruf. Di beberapa keadaan dia ada 3 huruf. Jadi lebih mudah untuk dideteksi. Kemudian lalu bagaimana kita mengenali fi'il? Fi'il apabila dia fi'il madhi, dia memiliki bentuk yang tidak mengalami perubahan. Jadi lebih mudah dideteksi. Nanti di bagian tertentu kita akan sampaikan. Begitu juga fi'il amar, fi'il perintah. Ya, fi'il madhi adalah kata kerja masa lalu, ada kata kerja perintah. Ya, ini fi'il yang tidak mengalami perubahan. Lalu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang selalu didahului oleh a, na, ya, tu. Ya, anaitu atau disebut juga anita. Anita. Jadi hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, apabila didahului oleh 4 huruf ini, maka dipastikan itu adalah fi'il. Ya, dan itu adalah fi'il mudhari. Sementara fi'il madhi dia tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun ada huruf-huruf tertentu yang masuk di belakangnya. Contoh, yansuru. Yansuru diawali oleh huruf ya. Asal katanya nasara menjadi yansuru. Qala yaqulu, yaqulu, maka ya di situ adalah penambahan penanda dia adalah fi'il mudhari. Anita atau ana itu tadi disebut dengan huruf mudhara'ah, huruf yang menjadi tanda fi'il mudhari. Nah, ke depan ya teman-teman bisa buat contoh kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il, isim, dan huruf. Contohnya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ada fi'ilnya zahaba, Muhammadun adalah isimnya, ila adalah hurufnya, al madrasati jadi pelengkap. Ilal madrasati. Ya, silakan dibuat dan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.